Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga. Nah, kalian bisa lihat di kotak yang sebelah kiri ini ada beberapa teorema limit. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama di sini ada limit X mendekati tak hingga. Jadi tak hingga itu tandanya kayak infinity gitu ya. X kuadrat min X min 20 per X kuadrat min 5. Nah, ini kita bisa pakai teorema yang ini. Ada M, ada N. M itu adalah pangkat tertinggi yang di atas itu 2. N itu adalah pangkat tertinggi yang di bawah itu juga 2. Jadi di sini sama-sama pangkatnya 2. X pangkat 2, X pangkat 2. M-nya sama. Nah, berarti kita tinggal langsung aja nih. X kuadrat kan koefisiennya 1, maka 1 bagi 1 sama dengan 1. Oke, contoh berikutnya yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurang 2X ditambah 5 per 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 6. Nah, pangkat tertinggi yang di atasnya itu 3, yang atas, yang bawah pangkat tertinggi juga 3. Sama kayak tadi, M sama N-nya dia sama. Cuma koefisiennya di sini ada 4X pangkat 3 sama 2X pangkat 3. Maka hasilnya jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Seperti itu. Oke, lanjut contoh berikutnya. Limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikurang X dikurang 20 per X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 12. Nah, pangkat di atas ini yang tertingginya 3, yang bawahnya 2. Itu artinya yang atas pangkatnya lebih besar daripada yang bawah, atau M lebih dari N. 3 lebih dari 2. Maka kalau seperti ini, hasil dari limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikurang X dikurang 20 per X pangkat 2 dikurang 4X min 12, itu hasilnya adalah tak terhingga gitu. Jadi kalian cukup hafalkan ketentuan-ketentuannya yang ada di atas yang di kotak itu ya. Lalu berikutnya di sini ya, limit X tak hingganya dari 2X pangkat 2 ditambah 7X tambah 5. Lalu di sini ada dalam kurung X kuadrat min 2, lalu dalam kurung X plus 5. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalikan dulu yang ada di bawah. Jadi yang di atasnya tetap 2X kuadrat ditambah 7X tambah 5. Nah, yang bawahnya kalian kalikan. Cara mengalikannya depan kali depan, depan kali belakang. Lalu yang ininya bawah, belakang kali depan, belakang kali belakang gitu ya. Seperti biasa, berarti pertama tadi X pangkat 2 dikali X itu X pangkat 3. Lalu X pangkat 2 dikali 5 jadi 5X pangkat 2. Min 2 kali X min 2X, min 2 kali 5 min 10. Nah, barulah ini kita lihat nih pangkatnya yang atas itu tertingginya 2, yang bawah tertingginya pangkatnya 3. Artinya pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah. M-nya lebih kecil daripada N. Maka kalau seperti itu, jadi hasil dari limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 2 ditambah 7X tambah 5 per X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat min 2X min 10, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada teorema limit berikutnya. Sekarang dia bentuknya akar. Kalau tadi kan bentuknya pecahan. Ya, nah ini bentuknya akar. Bisa kalian lihat di sini. Jadi di sini ada akarnya ada 2. Limit X mendekati hingga dari akar 5X min 2 dikurang akar 4X
plus 6. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini kita fokus lihat angka atau bilangan yang ada di depannya. A sama C-nya, di situ A dan C itu kan berada di depan. Jadi kalau A sama C-nya sama, maka nilai limitnya 0. Kalau A-nya lebih kecil dari C, nilai limitnya jadi min tak hingga. Lalu kalau A-nya lebih besar dari C, maka nilai limitnya menjadi tak hingga gitu. Nah, bisa kita lihat nih di sini 5, A-nya 5, C-nya 4. Artinya A-nya lebih besar daripada C, ya kan? Maka hasil dari limit X mendekati tak hingga dari akar 5X dikurang 2 kurang 4X ditambah 6, akar 4 tambah 6, maka hasilnya adalah sama dengan tak terhingga gitu. Berikutnya ada rumus selisih akar kuadrat. Nah, teorema berikutnya ini dari rumus selisih akar kuadrat. Masih bentuk akar sama seperti tadi, cuma bedanya ini akarnya kuadrat. Jadi yang di dalam akar itu ada kuadratnya. Di sini ada limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah X tambah 5 dikurang akar X kuadrat min 2X plus 3. Nah, di sini ada ketentuannya. Ada A, B, C, ada P, Q, R. Nah, fokusnya di A sama P-nya. A-nya itu yang di depan sini, A, lalu P-nya yang di sini, B-nya ini, lalu Q-nya ini. Nah, tapi kita fokus di A sama P-nya. Di sini A sama P-nya sama, koefisiennya sama. Ya, koefisiennya dari A dan P-nya adalah 1, X kuadrat. Maka kita bisa pakai rumusnya B dikurang Q, B-nya tadi 1 dikurang min 2 per 2 akar A-nya kan 1. Jadi 1 dikurang min 2 itu sama aja, berarti 1 tambah 2 per 2 dikali akar 1 itu 1. Jadi 1 tambah 2 3, 2 tambah 2 kali 1 2, maka hasilnya adalah 3 per 2. Oke, soal berikutnya masih tentang selisih akar kuadrat. Di sini ada limit X tak hingga mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 4X dikurang 3, lalu dikurang 2X min 5. Nah, nih ada bedanya. Kalau tadi kan rumusnya untuk yang dua-duanya akar kuadrat. Nah, gimana kalau misalkan di sini yang akar kuadratnya cuma 1 doang? Berarti satunya harus diapain? Ya berarti satunya harus diubah menjadi bentuk akar juga gitu, biar kita bisa menggunakan teorema atau rumus yang di atas ini. Maka dari itu 2x min 5 ini jika diubah ke bentuk akar, nah ini juga jangan lupa ada kuadratnya. Jadi selain kalian menambahkan akar, lalu tambahkan juga kuadratnya. Jadi itu sepasang ya. Kalau nambah akar berarti nambah kuadrat. Nah, yang depannya tetap akarnya 4x kuadrat ditambah 4x min 3, lalu yang belakangnya karena tadi kita kuadratkan, jadi kita hitung nih 2x pangkat 2 jadi 4x kuadrat, lalu ini ada min 20x tambah 25. Min 20x itu dari 2 kali 2x kali min 5, ya kan? Lalu sama seperti tadi, berarti A sama dengan P, kita pakai rumus B dikurang Q per 2 akar A, B-nya 4, Q-nya adalah min 20, jadi 4 dikurang min 20, 2 akar 4, A-nya 4. Lalu 4 dikurang min 20 berarti sama aja 4 tambah 20, 2 dikali akar 4 itu 2. Maka 4 tambah 20, 24, 2 kali 2, 4, maka 24 bagi 4 adalah 6. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video.